Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalika. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man arada an yanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ila talabil ilmi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan kepada ahli bait Nabi, keluarga Nabi, cucu buyutnya Nabi. Telah hadir pada malam hari ini adalah Al-Habib Alwi Bahashim beserta keluarga beliau. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan pengasuh, pembina, muassis Pondok Al-Muhajir, Pondok Mahligai Al-Quran Lumkali, saudara kami akhina fillah Tuan Guru Muhammad Jargasi beserta seluruh asatidz ataupun asatidah yang ada di pondok beliau yang sudah hadir pada kesempatan majelis malam hari ini. Juga kepada Bapak Kepala Desa Hutan ataupun perangkat-perangkat desanya yang lain yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, juga yang semuanya kami hormati dan semuanya kami muliakan. Kepada Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama-nama pian, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kepada pian sabarataan. Insya Allah dengan kumpulnya kita malam hari ini menjadi satu di tempat yang suci dan mulia ini dengan niat suci dan mulia memperingati orang yang paling suci dan paling mulia. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kita ini ada anak-anak santri, muridnya Tuan Guru Jargasi. Ulun tanya kepada pian yang hadir nih,
Nah, ulun tanya kepada sampeyan yang hadir nih, ketika pian memandang anak-anak santri ini perasaan pian kayak apa? Nyamankah, tenangkah, tambah suram kah hati pian, tambah sumpah hati pian? Jamaah, jamaah, Senang. tambah tenangkah, tambah tenang? Benar-benar ini, tambah tenangkah, tambah tentram kah? Asal orang itu ada iman di hati, asal orang itu ada cahaya di hati, asal orang itu hatinya tidak keras. Lihat anak pesantren ini, hati jadi tenang. Tidak bisa dipungkiri, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, menantu Nabi, sahabat Nabi, sepupu sekali Nabi, yang Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, aku ini gudangnya ilmu. Sayyidina Ali itu pintunya. Nggih, beliau Sayyidina Ali mengatakan dalam kalam nasihatnya, apa kata beliau? Radina qismatal jabbari fina, lanal ilmu walil a'da'i malun, fa innal mala yabna an qaribin wa innal ilma baqin la yazal. Sayyidina Ali mengatakan, radina qismatal jabbari fina, kami rida, kami terima dengan apa-apa yang Allah telah bagikan kepada kami. Nggih, lana ilmu walil a'da'i malun. Bagi kami, kata Sayyidina Ali, adalah ilmu. Bagi musuh-musuhnya Allah adalah harta. Sesungguhnya itu ilmu senantiasa tetap ada, awet terjaga. Sementara harta akan binasa dan punah. Atau sebaliknya tadi, sesungguhnya harta akan punah dengan secepatnya. Fa innal mala yabna an qaribin, maka sesungguhnya harta akan binasa dengan waktu yang dekat. Sementara ilmu, fa innal ilma baqin la yazadu, ilmu itu akan tetap langgeng, awet, tidak pernah hilang. Wali songo memang sudah tidak ada, tapi ilmunya wali songo masih ada. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari, Datuk Melambaya, dah lebih meninggalkan kita 200 tahun yang lalu. Ilmunya masih ada. Al-Imam Qutb Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Qutbul Irsyad wal Iyad wal Mirad, udah lebih meninggalkan kita 300 tahun yang lalu, tapi ilmunya masih ada. Maka dari itu beruntunglah Bapak Ibu yang anaknya saat ini sedang mengaji, anak ibu saat ini sedang menuntut ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah, kadang jauh lagi anak mengaji di lingkungan kita ada, di kampung kita seorang ada, kadang lagi ini patut bersyukur. Alhamdulillah, satu karunia yang Allah berikan tidak ada nilai dan taranya apabila orientasi batin kita memandang akhirat. Bahari orang hendak mengaji susah, naik gunung, turun gunung, tidak jarangnya berangkat. Sekarang ini ada di kampung sendiri. Patut bersyukur. Alhamdulillah. Memandang anak pesantren, hati nyaman, hati tenang. Nabi mengatakan, Nabi memberitahu dengan lisan beliau yang tak pernah berdusta. Ucapan beliau yang wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau mengatakan, man arada ay yanzura ila utaka illahi minan nar falyanzur ila talabil ilmi. Siapa-siapa hendak melihat orang-orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka, orang-orang yang dilepaskan Allah daripada neraka, jawabnya falyanzur, maka lihatlah orang-orang yang mengaji, lihatlah orang-orang yang menuntut ilmu. Itu Nabi yang merasakan. Untung mana? Nggih. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita sama-sama memperingati Maulidnya Nabi. Sebelumnya Allah ada informasi daripada Tuan Guru Muhammad Jarkasi bahwasanya di tempat ini ada kegiatan rutin majelis. Ada majelis ilmu kata beliau.
Alhamdulillah. Oke. Coba sampean rasakan secara jujur deh, sebelum ada majlis dengan sesudah ada majlis, perasaan pian masuk ke dalam masjid ini berbeda kada? Jemaah. Nah orang pulang orang kali nih, jemaah. Berbeda kada? Perasaan pian berbeda kada ketika sebelum ada majlis dan sesudah ada majlis. Berbeda kada? Beda. Sangat berbeda. Ada perasaan beda. Nggih. Ada perasaan berbeda. Itu tidak bisa dipungkiri. Ilmu itu andai kata ada rupanya ilmu tuh, sesuatu yang namanya ilmu tuh ada rupanya, ada bentuknya, ada wajahnya. Ilmu tuh ada wajahnya. Digambar bisa rupa ilmu tuh andai kata lebih indah daripada matahari, lebih indah daripada bulan, lebih indah daripada bintang, lebih indah daripada langit. Jikalau ada rupanya, lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was samai. Jika sekiranya bagi ilmu itu ada rupanya, ada bentuknya, ada wajahnya, lebih indah, lebih elok, lebih bungas, lebih tampan, lebih ganteng daripada matahari, daripada bulan, daripada bintang, daripada langit. Andai kata ada. Makanya ketika sifat ilmu itu diberikan Allah kepada seseorang, maka orang itu menjadi indah. Walaupun mohon maaf fisiknya dong, tapi dengan adanya ilmu orang itu menjadi indah. Karena ilmu itu yang membuat indah, ilmu itu yang membuat menjadi bagus. Nah, jadi untunglah sekali lagi Bapak Ibu yang saat ini sedang menyekolahkan anaknya, mengajiakan anaknya di pesantren, sungguh sangat beruntung. Anak pian berzikir di pesantren, baca ratib lantunan guru jar kasih. Antara maghrib buat isya rotib hadat dibaca, baca rotib hadat. Nggih, dibacanya. Ibunya di rumah kadang baca apa-apa, duduk aja nonton sinetron sambungan malam semalam. Katakan seorang istri. Duduk aja. Anaknya berzikir, sampian karena bagian daripada zikir anak pian. Karena abahnya nonton berita dapat kandidat calon bupati duduk. Anaknya di pesantren sembahyang hajat, baca yasin, lawan gurunya, zikir segala macam. Bapaknya ada. Kan untungnya, untung mana? Ini belum kisah matinya, kisah hidup aja sudah ada bagian transfernya itu sudah terasa, sudah dirasakan. Nah jadi patut syukur banyak ya untuk mana. Jadi apa yang sebagaimana sudah disampaikan oleh tuan guru kita tadi menyangkut apa yang ada di belakang ini, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun beratnya, apabila kita bahu membahu, insya Allah mulai hari ini nang anggaran pulsa itu biasanya tuh ada sudah jatah pulsa sebulan tuh 200, sekarang pangkas jadi 100 ya, 100 antar ke sebelah investasi akhirat. Jemaah mau tidak? Kita ini akan mati. Apa yang kita bawa? Kapling sekian kapling satu pun kita gak akan bawa. Mobil sekian banyak gak akan bawa. Pokok sekian banyak gak akan bawa. Kata orang yang paling kita cintai, anak kita, bini kita gak akan bawa. Gak ada di bawah apa? Apa yang kita bawa? Gak ada apa-apa. Kain putih, gak ada apa-apa. Apa yang menemani kita di kala kegelapan kubur, di kesempitan alam kubur yang disebutkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Dzul Ain, orang yang mulia, orang yang ngambil anak Nabi 2 kali. Saking hebatnya di Sayyidina Utsman posisinya, kalau malam beliau qiyamul lail, beliau menghatamkan Al-Quran di 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua beliau 15 juz, 30 juz dengan 2 rakaat sholat.
Makanya beliau disebut dengan Nur Ain. Ada beberapa yang menyebabkan gelar itu. Satu riwayat yang umumnya orang banyak tahu itu adalah karena beliau pernah mengawini anak Nabi dua, Ummi Kulsum dan saudaranya Ruqayyah. Riwayat lain ada itu karena beliau qiyamul lail tahajud malam, cahaya baca Quran di dalam sembahyang beliau cahaya tambah cahaya Nur Ain. Dua coba. Di belakang nih sedang dibangun ya. Oke, ayo kita sama-sama lah. Ini kotak mana tuan guru? Kotak mana terunakan kotak? Bilainya ada surban nurunin. Ada bapak kotak. Ayo. Nang berapa kah? Nang 1.000 kah? Nang 5.000 kah? Keluarkan malam ini. Kita membantu Tuan Guru Jarkasih. Qalilan fasara jabalan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung. Kan usah khawatir dia Tuan Guru. Insyaallah amin. Aku yakin ulang membangun rumah ibahnya. Atau mungkin bangun pesantren kan ibah. Allah nak membahami Muhammad. Aku yakin. Oke. Ayo jalan mana? Biar keluarkan ada. Oke. Nang ada galang 2 bingkai, 1 bingkai keluarkan. Ada apa? Utas nang 2 pacul 1. Ada apa? Ini untuk pian juga. Bukan untuk kita, untuk pian juga kayak nabrik. Kalau di dunia disiapkan, di sana ada disiapkan, oke. Karena di sana yang kekal abadi kada berbulikan lagi. Oke. Oke, masih banyak kata tinggal. Ayo keluarkan. Jalan-jalan sampai ceramah dulu. Atau menjalankan kita dulu kita. Ayo bos siapkan. Ayo jalankan dulu biar lah. Ini kita hanya fokus kita. Ini termasuk ulun membawa pian. Ulun kan hendak kepada ulun sudah ulun siapkan pada ulun. Nah, sudah ulun siapkan di rumah. Insyaallah seadanya dulu. Ayo bos, silakan. Kalau pian sopan hari ini memacu dalam pian, kayaknya besok datang langsung sama Guru Jarkasih. Nah, guru yang dalam ulunnya ada 20 gram, 10 gram besan pian. Nah, karena mau kada dipakai pian, kalau kita pian mati, karena bini bapaknya menganu memakan. Kasihan sih. Bujuran ini. Nah, kalau pindah ke nama waris kita, baik sudah ada. Nah, ayo jalankan dulu. Ya. Insyaallah seadanya berapa nggak? Itu akan terasa besar nanti Bu. Di yaumil kiamat. Dan ini kekal amal jariah. Pian sudah mati, punduknya jalan, orang nanti datang aja, cahaya datang. Ini satu sak sampai kon masuk cahayanya. Kubur balibar, kubur terang, nyaman, hawanya nyaman. Surga, hawanya dihembuskan Allah ke dalam kubur kita, menjadi taman daripada taman surga. Satu sak saja, hanya menyasalkan. Maka dulu aku tahunya, aku 100 sak jangan menyasal. Maka dari itu sekarang, kada rugi. Orang bawa wakaf kada jadi miskin, orang bersedekah kada jadi melarat. Keluarkan seberapa yang ada. Keluarkan biar ada. Berapa? Bila sudah simpan semuanya, kita sempurnakan, hanya kita fokus. Ini belum fokus lagi, Bu. Ayo. Keluarkan. Insyaallah. Ayo kawan-kawan. Baik. Berapakah dulu? Insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang sudah menginfakkan tadi sedekah hartanya, nah inilah nang ampun pian. Ulun jelasakan dan pian. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sebenarnya yang punya kita itu cuma 3. Satu, yang kita makan saat ini. Roti itu sudah masuk ke dalam mulut pian, ditumpun pian. Nang masih di hadapan pian belum tentu. Pas hendak ambil diumpun nanti kawan pada hulu kerja. Bisa? Itu dah. Belum lagi.
Pisang dan di hadapan tuh belum lagi dan saat ini kita makan pas hendak menjemput, jemputnya di kawan padahal kada jadi kita. Jadi yang saat ini kita makan, yang saat ini kita minum itu yang punya kita satu. Yang kedua, yang saat ini kita pakai. Sampian punya baju misalnya 2 lusin, 3 lusin dalam lemari bersusun, belum tentu punya pian. Siapa tahu punya saudara pian, siapa tahu siapapun bisa. Bahkan bisa kalau pas pian mati, laki pian begini, laki yang belakangan yang memiliki baju pian. Makanya pakai aja, jangan karena dipakai. Penting nih ibu-ibu, gelap pakai aja. Yang pian pakai itu punya pian. Yang pian simpan sekian gram nah kalau dipakai belum tentu punya pian. Oke. Nah makanya itu sebagian bagus dititipkan. Jadi gelang itu akan awet ketika dititipkan. Kemudian yang ketiga, ini kita ini mengirim badahulu. Jadi begitu kita datang, ini datang nyaman kita. Selama ini pertanyaannya kenapa yuk kita tuh takutan mati? Kenapa yuk kita tuh ada takutan mati? Ulang balik ada takutan mati karena siap. Ulang mengisahkan nanti. Sini ada orang Jawa, sini ada orang Bugis, sini ada orang Banjar, sini ada orang Pasir. Nah keluar pulau aja orang Jawa, jauh. Anaknya di Kalimantan, berusaha di Putang nih, macam-macam menyebut kebun segala macam. Mamanya di Jawa, ada hasil di Putang nih, kirim makan. Nah mamanya di Jawa, mak belikan aku sawah di Jawa. Sudah diberikan mak, sudah. Kirimnya lagi, belikan aku rumah, sudah. Belikan aku kebun, sudah. Semuanya lengkap. Lalu dipanggil sama ibunya, nah pulih ikut ke Jawa, santai, semua siap. Semua sudah ada di Jawa, fasilitas semuanya. Ini disuruh mendadak, nah pulang, tidak ada persiapan apa-apa. Kalau pakar, paham tidak? Maksudnya itu? Nah di situ. Jadi salah satu bagian daripada upaya kita menyiapkan dan itu, ya ini tadi. Nah, seperti itu tuh. Investasi dengan Allah kada mau rugi, investasi dengan Allah kada mau bangkrut. Dan ini aman, rekeningnya aman. Nggih, aman rekeningnya aman. Kada bisa membobolnya, jadi wakaf, jadi infak, amal jariah aman. Biar akan menikmatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudahlah, sekarang kita fokus. Jadi malam hari ini kita semuanya datang ke sini. Ke majelis tuan guru kita di Masjid Nuruddin. Oh Nuruddin, cahayanya buah cid. Kalau Nuruddin itu Nuruddin Ar-Raniri. Kan ada Nuruddin Ar-Raniri atau tokoh besar ulama. Gitu. Yang di Aceh itu Nuruddin Ar-Raniri. Di Nuruddin, cahaya buah tin. Disebutkan Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Samarkandi dalam kitabnya yang bernama Tanbihul Ghafilin, Safhah halaman 159 kalau ada khilaf. Disebutkan beliau mengatakan qala al-faqih, berkata beliau al-faqih Abu Lais Samarkandi, yuqalu dikatakan man intaha ila alimi wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala ayyahfadhal ilma falahu sab'u karamatin. Barang siapa berhenti, barang siapa duduk, barang siapa begana, barang siapa diam di sisi seorang alim. Ini Tuan Guru Jar kasih duduk sini. Pian duduk hadir di majlisnya, sidin menyampaikan ilmu, sidin menjelaskan pelajaran macam-macam dijelaskan oleh sidin. Dengan penjelasan Tuan Guru ini, wala yaqdiru ala ayyahfadhal ilma. Pian kada mampu menghafal semuanya. Pian kada mampu untuk mengingatnya semuanya, karena kita Tuhan ini kada tapi ingatan lagi. Tuhan ini susah mengatakan, susah menghafal pada kayak ading-ading atau kanak-kanak dibukan 2-3 kali ini menghafal. Ada kita ini 10 kali kada hafal aja, begitu sudah hafal hilang pulang. Itu masalahnya. Ada kekanakan ini menghafal kada hilang. Ya nak Tuhan ini banyak sudah, tidak pernah menggisir banyak sudah. Nah, tagihan listrik bisa menggisir hafalan.
salis menyalis, leasing melising, itu bisa menghilangkan hafalan. Kapling mengapling bisa menghilangkan hafalan. Itu bisa posisi ini bisa dihilangkan. Lah, jadi orang yang duduk di sisi seorang alim, tuan guru hadir di majelis, duduk mendengarakan pengajian, mendengarakan ceramah sidin babacaan, kadang mampu menghafal, wala yaqdiru ala ayyahfadhal ilma, kadang mampu bahwasanya seseorang tadi untuk menghafal akan itu ilmu. Bagi orang yang kondisinya seperti itu, keadaannya yang seperti itu, nak kada bisa memahami, nak kada bisa menghafali, nak kada bisa mengingat tuh, falahu sab'u karamatin, bagi orang itu dapat 7 karamat. 7 karamat dapat. Jadi kalau ingin nang hafal bisa, nang ingat bisa, nang paham lebih lagi daripada itu. Ini nang kada mengerti, nang kada paham sekadar duduknya. Apa disampaikan guru tadi? Aku diingat laginya. Apa nanti jelasakan sini tadi? Aku kalau panjangnya. Jadi di orang Jawa, iling. Kan bisa Jawa iling. Kan iling itu ingat-ingat menyebut. Kan bisa juga. Dapat 7 karamat. 1. Katakan 1. Yanalu fadlal muta'allimin. Dia mendapatkan keutamaan kelebihan orang nuntut ilmu. Memangnya orang nuntut ilmu itu ada kelebihan kah? Banyak banget kelebihannya. Banyak banget kelebihannya. Banyak kelebihannya. Sampian sembahyang malam 1000 rakaat, sembahyang sunnah 1000 rakaat, sama lama sekali hajat ke pengajian kalah 1000 rakaat. Sampian menengok orang sakit, 1000 orang tak sakit pian tengok kalah dengan sekali ke pengajian. Sampian mengantar orang ke kuburan, orang meninggal kalah dengan sekali pengajian. Fadilahnya besar. Hudur majlisil ilmi khairun min alfi'an ta'udahum wa tusai'ahum wa antarka'an, kata Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Hudur majlisil ilmi, hadir di majlis ilmu, khairun, lebih baik, min alfi'an, lebih baik daripada 1000 apa? Anta'udahum, menengok orang sakit, takziah, menengok orang sakit, bukan takziah, menengok orang sakit. Wa tusai'ahum, ngantar orang meninggal. Wa antar rakaat 1000 rakaat. Lebih baik kata Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, hadir engkau di majlis daripada 1000 menengok orang sakit, 1000 mengantar jenazah, 1000 rakaat salat malam. Saking hebatnya fadilah menuntut ilmu. Hebat menuntut ilmu. Luar biasa. Jadi untung ada di sini majlis seminggu sekali dia datang, untung mana? 1. Yanalu fadlal muta'allimin. Yang kedua, apa yang kedua? Madama jalisan indahu kana mahbusan anil dzunubi wal khataya. Selama dia duduk di majlis tuan guru tadi, di sisi orang alim tadi, dia terjaga daripada kesalahan dan dosa-dosa. Untungnya terjaga daripada dosa dan kesalahan. Karena mahbusan minad dzunubi wal khataya, dia terjaga, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Duduk aja. Kelebihannya 2. Yang ketiga, idza kharaja wa thalithu, idza kharaja min manzilihi tunzalu alaihi rahmatu. Apabila dia keluar daripada rumahnya, menuju ke pengajian, menuju ke majlis, menuju masjid rutin atau majlis rutin di pondok mahligai, tunzalu alaihi rahmah, diturunkan atasnya rahmat. Dapat rahmat terus. Kurang mengaji itu. Nah, nggih. Makanya itu ada yang mengatakan, siapa ya, ada surah ulama yang mengatakan
saya dilupakan. Ada yang mengatakan salah satu fadilahnya jikalau dinampakkan fadilah majlis tuh lau bada fadlu majlisil ilmi, jikalau dinampakkan fadilah majlis ilmu itu di hadapan manusia ini, dinampakkan, dipulgar, dizahirkan, la'aqatalun nasu, manusia bunuh-bunuhan, bebunuhan, berebut. Hatta disebutkan kullu di amaratin imaratahu wa kullu di saukin saukahu. Orang yang punya jabatan ambil kada pejabat, aku ambil DPR asal ke pengajian, aku ambil jadi bupati asal ke pengajian, aku berhenti jadi pembakar, berhenti jadi kepala desa asal ke pengajian. Jikalau dipercatakan tutup toko aku kada berdagang lagi, aku ke pengajian, tutup toko aku penting ke pengajian, andai kata diperlihatkan. Jadi orang-orang yang dibukakan ainul basirah, mata batin, melihatnya di fadilah majlis, itulah yang hadir. Makanya disebutkan wa qalu, dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Riwayat lain innallaha ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Riwayat lain, Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang ketiga, kelebihan orang tadi yang duduk di majelis ilmu walaupun dia kada paham, kada mengerti, ini supaya termotivasi pian, supaya terdorong, supaya pian bersemangat mengaji. Aku ini kada pendapatan mengaji, aku ini kada pahapalan, kada apa, berangkat ya, dapat 7 halaman pian. Dapat 7 halaman luar biasa. Di satu tempat langsung mendapatkan 7 ini. Bayangkan mengumpulkan 7 halaman itu susah, ini langsung dapat 7 halaman. Kemudian selanjutnya apa yang keempat? Yang keempat disebutkan idza jalasa indahu, apabila dia duduk di sisi seorang alim, fatunzalu alaihim rahmatu fatusibuhu bi barakatihi. Apabila dia duduk di sisi seorang alim tadi, maka turun rahmat di situ di majlisnya Tuan Guru tadi, maka engkau karena bagian daripada rahmat itu dengan keberkahan mereka yang berkumpul di majlis itu. Hai, contohnya mengisahkan dari Alfian Bahari ada walinya itu namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, marganya Al-Jufri, Al-Bahar Al-Jufri. Kalau di Sulawesi, orang Sulawesi yang paling terkenal Al-Jufri ini di Sulawesi Tengah, Ustadz tua Al-Imam Qutbur Rabbani Al-Habib Idrus bin Salim bin Ali Al-Jufri Palu, pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat. Dari perguruan dari TPA paling kecil sampai perguruan tinggi seluruh Indonesia tidak kurang 1.200 cabang. Al-Khairat, guru tua alumni daripada Lubatul Jalil. Jadi jemaah sekalian, waktu itu di majlis Habib Hasan Al-Bahar Al-Jufri kayak kita nih, majlis seperti ini lah, majlisan datang seseorang kepada Habib Hasan. Habib Hasan ini wali besar. Habib Hasan nih, Habib Hasan nih kalau pengajian kayak kita nih pengajian guru ya. Jadi dia Habib Hasan malamnya kita baca Yasin 40 kali bulik. Baca Yasin 40 kali bulik setiap majlis, dari Yasin sampai wilayah terjauh 40 kali. Kalau diputang nih kira-kira udah Tuan Guru jar kasih Bapak Ibu, hendaklah bertahan malam ini kita. Kenapa Guru? Kita malam ini baca Yasin 40 kali bulik, ulun kada yakin boleh bertahan. Kada yakin.
40 kali boleh dari Yasin sampai Wailaihi turja'un 83 ayat. Kira-kira bisa kalau satu Yasin 10 menit, 40 kali 10 berapa menit? Berapa? 40 kali 10 berapa? 400 lah. 400 menit bagi 60 berapa jam? Mana yang matematika? Bagi akan Pak? Mana ahli matematika? Bagi 40-nya ganjil Bang Belah. Oke. Habib Hasan Al-Bahar wa kana hadzal habib yaqra'u arba'ina marratan min surati Yasin inda dharihi sayyidina Imam Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ala niyati an Allah ayusahila ma'rifatal ibarah ayusahila alaihi ma'rifatal ibarah. Adalah ini Habib, kalau ada muskilah kita, kalau ada pemahaman yang kurang terbuka bagi beliau, kurang jelas, beliau amalannya zarah pakai mukaddam. Leluhurnya para Habib yang makamnya di kota Tarim di Zanban, zarah pakai mukaddam. Beliau baca Yasin 40 kali, baca Yasin 40 kali dengan niat semoga Allah memudahkan yang muskilah ini. Habis itu selesai, foto lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yasin itu hati Quran ya lah. Yasin itu hati Quran. Likulli syai'in qalbun wa qabul Quran Yasin. Itu hadis. Kalau yang tulisan merah buatan Indonesia, pabrik Bandung Al-Quran Suratul Kahfi wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada, itu pertengahan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bukan wal yatalattafnya, tapi huruf yang di tengah wal yatalattaf. Itu penangahannya. Kita nih nak mencari hati Quran, dia tuh hatinya hati Quran Yasin. Siapa baca surah Yasin dengan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya. Man qara surah Yasin ibtigha wajhihi ghufira lahu. Siapa baca surah Yasin mengharap ridha Allah, diampuni dosanya. Pian zarah kubur kawitan pian, bacakan pian Yasin. Orang tua pian ini dapat rahmat, diampuni dosa orang tua pian ini. Ketika orang hendak meninggal, disebutkan dalam kitab tafsir surah Yasin si Hamamizadah, itu bejijir malaikatnya besar menghadapi orang yang hendak meninggal dibacakan surah Yasin itu, mendoakan supaya dapat rahmat. Itu untungnya makanya orang banyak dibacakan Yasin tuh. Ada ini kadang tuh dimana dalilnya aja, gimana aja, jangan dibaca, jangan adalah percaya apa yang bacakan Yasin. Nah, bacakan surah Yasin. Karena ulun di akhir akan membagi satu amalan yang ulun dapat daripada surah Habib, daripada Habib Ali Al-Junaid waktu itu diterima. Ulun akan bagi ijazah dan pian baca Yasin 1 kali aja, tapi menyamai Yasin 41 kali. Ini sudah arahan pada ulama di sana. Karena kalau kita orang awam dibaca 40 kali atau 41 kali agak sanggup kita. Jadi para ulama terim sudah Tuan Guru sudah ada menyusun akan sudah. Karena ulun sebutkan ini ulun dapat ijazah berapa kali ini? Oke. Nah, ijazah ini waktu itu lu ambil ijazah ini di rumahnya Habib Abdurrahman bin Muhammad Sahibul Bukyah. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Masyhur Sahibul Bukyah Masdar Sidin. Pas di rumah Sidin tuh lu ngambil ijazah. Pas waktu itu Habib Umar ada, belum datang Habib Umar, kakak Sidin waktu itu membaca Hadrah Basauda. Setiap ba'da asar hari Jumat dibaca Hadrah Basauda di rumahnya Sahibul Bukyah di Kudetri. Dia udah berijazah situ. Jadi bagian biar gitu. Tunggu jadi akhirnya ya. Jadi pian bila zaman ziarahi orang tua baca karena ini sama dengan pian sudah madihakan 40 Yasin kepada orang tua pian. Jadi untung benar nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Jadi yang keempat warabiu. Yang keempat apa yang keempat? Idza jalasa indahu fatunzalu alaihi rahmah fatusibuhu bi barakatih. Jadi kisah Habib Hasan tadi. Wahai Habib, datang Tuan Guru, Wan Habib Hasan. Habib, di kampung ulun tuh Bipai, ada orang pekerjaannya rentenir. Pekerjaannya lintah darat. Pekerjaannya profesinya mengangkatkan uang, mengangkatkan duit. Itu pekerjaannya. Tapi Bipai kan aneh Bipai.
ketika menjalannya mati, sebulan 2 bulan sebelum mati ada perubahan yang drastis, signifikan. Nampak secara zahir orang tuh melakukan kebaikan-kebaikan, pokoknya berubah 180 derajat lah, atau 360 derajat kan, berubah total. Dihentikannya perbuatan itu, nampaknya bertobat, pokoknya baik-baik lah. Akhirnya mati dia dalam keadaan kondisi itu. Ya Habib, bagaimana bisa dia seperti itu? Pekerjaannya lintah darat, pekerjaannya menandakan duit, pekerjaannya rentenir, kok mati alamatus sa'adah tuh kelihatan. Alamatus husnul khatimah tuh nampak secara zahiran. Bagaimana bisa, Beb? Dan kisah nomor 4 deh. Idza jalasa indahu tunzalu alaihim rahmah fatusibuhum bi barakatih. Nah, kisahnya nih. Jadi kata Habib Hasan Al-Bahai, wahai saudaraku, orang yang kamu maksud tuh nang mati rentenir dan dalam keadaan baik tuh, tahu kan kamu? Dia pernah sekali singgah di majlis tuh. Rupanya betagihan kredit bro. Pas betagihan tuh singgah rupanya. Kisahnya aja tak. Tidak secara sengaja duduk di majlis, duduk. Ada orang itu aku melihat, dan aku melihat kata Habib Hasan wali foto. Ini gurunya daripada Habib Ahmad Al-Mukhtar, gurunya Habib Abu Bakar Al-Atas, guru fotonya Habib Ali, gurunya lagi ini sejamannya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi ketika orang itu datang di majlis, kayak kita pengajian nih, nang rentenir tadi ada, aku melihat rahmat mengucur deras dari langit turun ke tanah majlis pun. Kata Habib Salih Al-Bahari, dengan ainul basirah sidin melihat orang tak melihat sidin dengan ainul basirah yang dulu binurillah. Oke, qulubul arifin laha uyunun tarahu ma la yarahu nadhirun. Mereka memandang dengan mata yang khusus yang kita orang awam ini kada bisa memandang ya. Turun kata Habib Hasan. Nah, dengan keberkahan turun marhamat di tengah majlis betani, namanya bias majlisnya pemarcing dan kita nah, orang tuh kaparcingannya juga dengan asbab itu Allah dia mati husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salam alaihi. Bayangkan oleh kita itu nang sekali seumuran hadir di majlis. Nang sekali seumuran. Untuk pernah sekali seumuran. Kalau kada selesai. Makanya pian janganlah. Untungnya itu nomor 4. Yang kelima, wal khamisu madama mustami'an tuqtabul lahul hasanatu. Selama dia mendengarkan ceramah tuan guru, selama telinganya mendengar yang disampaikan oleh ustaz, tuqtabul lahul hasanatu, ditulis terus baginya kebaikan, ditulis terus. Makanya kita disuruh konsentrasi mendengarkan. Bahari di zamannya Mbah Yai Hasan Mangli masih hidup berdua di Magelang. Kiai Hasan Mangli, Mbah Mangli, Mangli itu satu daerah yang ada di Kabupaten Magelang. Magelang itu turun kita daripada Jogja terus menuju Semarang itu melalui Magelang. Terkenal ada wali namanya Kiai Hasan As'ari, tapi masyhurnya orang nyebutnya Mbah Mangli lakopnya. Ismuhu nama aslinya Kiai Hasan As'ari. Lakopnya Mbah Mangli. Mbah Mangli ini buat pengajian. Ulun ada punya sahib di sana namanya Ustaz Mahdi. Jadi buat pengajian Mbah Mangli ini puluhan ribu orangnya di hutan aja. Kadada penara suara kayak kita di kadada, mixer kadada, tua kadada, mic kadada. Asal orang tuh niat baik aja, talingan mendengar nang sidin sampai ya. Itu keramahnya Kiai Mangli. Jadi waktu itu Kiai Mangli ke Makkah. Orang Indonesia ini ke Makkah. Setelah ziarah ke makam Nabi di Madinah, prosesi ibadah haji selesai, belum afdal kalau tidak sempat ke rumahnya Abu yang Maliki di Rusaiqah. Belum dianggap sempurna ziarah kita kalau belum sempat suwan tempat-tempat Abu yang Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar, wali besar. Abu yang Maliki ini wali besar. Murid-murid sidin itu banyak pengimpi Rasulullah dan hadir Abu yang Maliki. Saking dicintainya Abu yang Maliki ini oleh Nabi. Makanya ketika meninggal Abu yang Maliki 2004 bulan Ramadan tuh, ini cerita sahih, tidak mengada-ngada.
Jadi Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, salah satu murid Sidin, santrinya Habib Umar yang pernah datang Balikpapan tuh, wali besar juga Sidin itu. Nih, mulai lagi 9 tahun sudah dibimbing Al-Qutub Habib Abdul Qadir Jinnah. Sidin tuh melihat datang terlambat karena Sidin dakwah di Eropa. Begitu datang manusianya jutaan. Tidak pernah terjadi seperti itu pemakaman di Malang yang selama ini pemahaman negara Saudi. Tahlil bid'ah, zikir bid'ah, doa arwah bid'ah, menakik bid'ah, tawasul bid'ah. Malam itu berjuta orang berzikir mengantar jenazah Abu yang meninggi di pemakaman Malang. Ini Sayyid Habib Zainal Abidin Jufri ini terlambat datang dari kejauhan setengah kilo. Sidin melihat jenazah Abu yang terabang diangkat. Siapa nama angkat? Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Rasulullah nama angkat kayak terabangnya jenazah di petinya Abu yang Malik ini. Melihat itu langsung pingsan Habib Zainal Abidin Al-Jufri. Saking hebatnya kedudukan Abu yang Malik ini. Beberapa tahun habis meninggal, dikubur, dibuka, kuburnya mau dilapis berikutnya. Abu ya tambah gemuk. Abu ya tambah gemuk, mukanya tambah segar, dalam kubur tambah segar, mukanya ditambah putih, tambah bersih, yang panjangnya rambutnya. Ini tanah nggak mampu memakan jasa tubuh beliau ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita menceritakan ini di majlis ini supaya menambah keberkahan. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan orang saleh yang benar-benar saleh, maka akan membuat di majlis itu turun rahmat. Ini beliaunya orang saleh. Ketika kita mengaku mencintai Allah, maka hendaklah kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Ketika kita mengaku mencintai Rasulullah, maka hendaklah kita mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah. Kan kayak itu. Kita mengaku mencintai Allah, maka hendaklah kita cintai orang-orang yang dicintai Allah. Kita mengaku mencintai Rasulullah, maka cintailah orang-orang yang dicintai Rasulullah. Seperti itu. Abu yang Malik itu hendak meninggal. Waktu itu bulan puasa.